الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang bisa kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah hari ini kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama, tanda-tanda manusia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Dan yang kedua, antara suami, mertua, dan anaknya. Kayak judul sinetron yang ini ya, Masya Allah. Yang terakhir, kesombongan karena kelebihan harta. Tuh, ada 3 tema yang sangat luar biasa. Dan kembali lagi Ali ingin menginformasikan tetap jaga protokol kesehatan ya. Dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja, kita sabar sama-sama ya. Dan sebelum kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti akan hadir bersama kita Profesor Asrorun Ni'am, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustadz Usfai ya. Dan tentu saja nanti akan ada Ustadz Syam untuk ngaji. Ali ingin sapa dulu yang ada di masjid. Assalamualaikum. Belum semangat nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Dari majelis taklim mana nih Bu? Banten Selatan. Dari Banten ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan perjalanan ibu dari rumah sampai sini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Dan baik, yuk sama-sama kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Tanda-tanda manusia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Profesor Asrorun Ni'am. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sehat. Pengen dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita sekarang sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bareng. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin dan pemirsa Cahaya Hati iNews rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan ini kemudian kita syukuri. Dengan kesyukuran yang kita berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat. Dan itu menunjukkan bahwa kita dekat Allah dan Allah dekat dengan kita. Allah pasti dekat dengan kita, cuma masalahnya kita mau atau enggak mendekat. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan informasi di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi ayat dibacakan oleh qari kita yang luar biasa tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada orang yang bertanya tentangku, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dekat. Sedekat apa? Di dalam ayat yang lain ditegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dekat posisinya dibanding urat kita yang paling dekat urusan kehidupan kita. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi kepada kita bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, tinggal kemauan kita. Mau enggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah pun sudah menginformasikan kepada kita bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat, insya Allah apa yang kita mau dipenuhi. Nggak perlu minta lagi. Nah, penting juga SKSD. Apa itu SKSD? Sok kenal, sok dekat. Kalau kita kenal, biasanya orang akan membangun empati. Kalau hubungan sesama. Hubungan sesama saja begitu. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang lanjutannya apa Bu? Enggak usah dilanjutkan. Itu urusan anak muda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita beberapa amalan, beberapa tempat, beberapa waktu di mana kita bisa mendekat dengan penuh keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Waktu di mana kita bisa mendekatkan diri sedekat-dekatnya dan seintim-intimnya. Aqrabu ma bainal abdi min rabbihi wa huwa sajid. Fa'aksiru ad-du'a. Kondisi yang paling bisa mendekatkan hubungan antara hamba dengan Allah Rabbul Alamin. Pada saat kita sujud. Pada saat kita sholat. Sholat dalam rangkaiannya ada sujud, disitulah tempat pada saat kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, menundukkan keakuan dan juga keegoan kita. Sehebat apapun jabatan, sebanyak apapun kekayaan, setampan apapun rupa kita, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala kecil. Kemudian dengan penuh kesadaran
al-khudu' wal inqiyad, dengan penuh kepatuhan dan juga komitmen akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala sebagai simbol kehormatan kita kepada tempat yang paling rendah untuk kepentingan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah hubungan kedekatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjalin. Disitulah keintiman kita. Maka pada saat kita sujud, apalagi di waktu-waktu mustajab, salah satunya adalah sulusayil lail. Kemudian pada saat malam Jumu'ah, pada saat bainal azanain, pada saat kita berpuasa, pada saat kita menunaikan aktivitas ibadah di Al-Haramain, pada saat kita berada di masjid, kita menundukkan, menghadirkan hati. Dan di saat itulah keintiman terjadi. Dan Rasulullah SAW menegaskan, kalau sudah hubungan dekat, nggak perlu minta, sudah tahu Allah Subhanahu wa taala apa kehendak kita. Maka kemudian Allah membuka hati kita, akan muncul pancaran cahaya. Dan kemudian muncul istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hati nuranimu ketika muncul kedekatan hubungan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'aktsirud du'a, pada saat kita bersujud, perbanyak doa. Makanya disunahkan juga di akhir salat fardu, sebelum kita salam pas sujud, untuk nambah doa relatif lebih panjang dibanding sujud-sujud yang lain. Hadirkan dengan penuh kekhusyuan dan juga khudu'. Tuangkan segala permasalahan dan adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, keintiman, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Asyibli di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, karya ulama Nusantara, Imam Nawawi Al-Bantani, disebutkan, idza aratta antasta'nisa billah fastauhish min nafsika. Apabila kamu pengen intim hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan, maka kalahkan rasa cintamu kepada dirimu. Jangan hanya karena punya keinginan, pengen main games, salat entar. Masih make up nih, masih make up. Gitu ya. Masih make up, entar. Nah, ini. Apabila pengen intim dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalahkan rasa cintamu kepada dirimu, apalagi kepada orang lain, apalagi kepada harta, apalagi kepada tahta. Kepada diri kita yang pada hakikatnya kita sangat cinta, sangat kita jaga, kalahkan cintamu kepada dirimu untuk kepentingan keintiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa tadi? Yang pertama, ketika sujud dengan aktivitas ibadah, menjalankan seluruh perintah, menjauhi semua larangan. Maka kemudian muncul sensitivitas, kemudian muncul kedekatan. Kalau sudah kedekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu minta lagi. Ngasih kode-kode aja udah cukup. Kalau orang nggak seneng, nih nggak disenengin sama Pak RT, ngajuin berapa kali BLT ditolak mulu, iya nggak? Tapi kalau sudah cinta, sudah dekat, nggak perlu ngajuin bantuan terus muncul. Itulah hubungan kecintaan. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Nah, kemudian birrul walidain. Cinta kepada orang tua. Ini adalah salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, salah satu di antara dua dosa yang disegerakan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, salah satunya adalah uququl walidain. Dan birrul walidain akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kedekatan kita dengan Allah tergantung dengan seberapa banyak kita memberikan ridho dari orang tua dengan cara birrul walidain. Yang terakhir adalah as-sakha, welas asih kepada sesama.
Ketika tiga tadi terkait dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terkait dengan birrul walidain, hubungan di dalam lingkungan keluarga yang harus terbentuk atas dasar penghormatan, asih, asah, asuh. Sekalipun orang tua kadang kita merasa disakiti. Sekalipun orang tua non muslim sekalipun, kita tidak boleh ukukul walidain. Ngomong saja jangan. Apalagi lupa telepon, apalagi nggak nyapa. Allah akan segerakan ancamannya di dunia, nggak sampai nunggu di akhirat. Hati-hati ini. Jamaah, hati-hati sama kedua orang tua. Yang masih hidup, bakti, cium kaki, cium tangan, beri penghormatan. Yang sudah wafat, kita doakan. Doa itulah yang berharga untuk kedua orang tua dari anak-anaknya yang soleh. Kemudian yang terakhir ini as-sakhawah, kedermawanan, kebaikan. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang senang berderma itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat juga dengan sesama manusia. Orang yang sering berderma melahirkan hubungan kedekatan. Kedekatan kepada manusia, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dekat dengan Allah, dengan sesama, kita merasa nyaman, merasa aman, terlindungi, dan qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau masuk surga sekarang? Belum. Takut ya. Enggak ada, besok juga akan mati, hari ini juga mati, besok lusa juga mati. Tapi yang paling penting matinya adalah husnul khatimah dengan taqarrub ilallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, antara suami, mertua, dan anaknya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Terima kasih qori kita Muhammad Yusuf.
Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang sangat luar biasa ini ya. Ini pasti semuanya menunggu tentang tema ini ya. Kita akan menyikapi tentang antara suami, mertua, dan anaknya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil 'amilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita pagi hari ini sangat menarik sekali Bang Ali. Antara ibu, anaknya dengan istrinya. Saya tanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini dan ibu-ibu yang ada di rumah, jamaah Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, anaknya sudah menikah? Sudah jadi mertua? Belum? Sudah? Kira-kira kalau ibu-ibu sudah jadi mertua, ibu sayang tidak sama menantunya? Sering cemburu nggak sama menantunya? Ini kebanyakan yang jawab bapak-bapak nih, Masya Allah. Jadi saya ingin katakan pertama begini, menikah itu adalah ibadah. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua anak manusia, antara mempelai laki-laki dengan perempuan saja. Lebih dari itu, menikah adalah menyatukan dua keluarga besar yang beda bahasa, beda wataknya, beda adat kebiasaannya, beda kehidupan sehari-harinya, disatukan dalam sebuah pernikahan. Betul atau tidak? Oleh karenanya, karena menikah itu menyatukan kedua belah pihak, bukan hanya suami istri, maka seorang suami bukan hanya dianjurkan untuk mencintai istrinya saja, tapi juga dia harus mencintai keluarga besarnya. Istri bukan hanya mencintai suami saja, tapi dia juga harus mencintai keluarga besar suami. Bu, ibu, selama ini kita berpikir bahwa orang yang patut kita berbuat baik atau kita baktikan hanyalah orang tua kita, mertua tidak. Padahal orang tua itu terbagi dua. Pertama orang tua nasab, yang kedua orang tua sabab. Orang tua nasab adalah orang yang melahirkan kita nih, ibu-ibu ngandung 9 bulan 10 hari. Capek, pedih, tidur madep kanan pegel, madep kiri pegel, tengkurap, takutnya meleduk perutnya ya Bu ya. Ini salah satu perjuangan seorang ibu. Kita seringkali mengatakan bahwa orang tua itu adalah yang melahirkan. Tidak. Ada orang tua nasab pertama. Yang kedua ada orang tua sabab. Nah, orang tua sabab terbagi 3 lagi. Pertama, orang tua yang membesarkan kita hingga dewasa. Ngasih makan, beliin pakaian, ngasih jajan. Walaupun dia tidak melahirkan kita, ini yang disebut dengan orang tua sabab. Kedua, orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Dari kecil diajarin sama guru. Ini guru orang tua juga. Jadi kalau pengen dapat salah satu nikmat doa yang cepat dikabul oleh Allah, bukan hanya doa dari orang tua tapi juga doa dari guru. Yang ketiga, orang tua sabab itu adalah orang tua yang memberikan anaknya untuk kita. Mertua kita. Jadi birru abaakum tabirrokum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua kita. Niscaya kalau kita jadi orang tua, anak-anak kita juga akan berbakti. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, ibu, Al-Quran sudah sangat menjelaskan sebegitu detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Orang tua itu bakal kembali jadi anak kecil kalau udah tua. Betul atau tidak? Dulu kita yang kayak anak kecil, ketika sudah tua, orang tua lanjut usia itu yang jadi kayak anak kecil. Makanya sabar-sabar kita yang ngadepin orang tua.
Ya, ngomong salah sedikit marah. Kagak dikasih duit, marah. Nah ini sekarang kembali orang tua seperti anak kecil. Na'udzubillahi min zalik. Dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafah, Syekh Ahmad Ali Al-Jurjawi mengatakan, ini harus kita fahami benar-benar ibu-ibu para jamaah yang ada di rumah, bahwa perempuan itu adalah milik suaminya. A'zamun nasi haqqan lil mar'ati zaujuha. Siapa yang paling berhak terhadap seorang perempuan, seorang istri, suaminya. Wa a'zamun nasi 'ala rijal ummuhu. Dan seorang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki atau suami itu bukan istrinya tapi mertuanya, ibunya. Makanya ibu-ibu jangan pernah cemburu sama mertua. Ibu kalau suami ibu deket sama yang lain cemburu nggak apa-apa. Ada perempuan cantik ngedeketin cemburu. Ada janda deketin cemburu. Tapi kalau ibu sendiri yang dekat sama suami kita, jangan sekali-kali kita cemburu. Apalagi merasa tidak pernah diutamakan oleh suami kita. Jadi kalau suami ngasih apa-apa tanya dulu, "Mah, iya papa bawa ini emas 10 gram buat mama." "Alhamdulillah bang sebentar deh bang. Tapi abang ngebeliin ibu juga nggak?" "Saya pengennya kalau abang ngebeliin saya 10 gram, beliin juga ibu 10 gram. Mas Ali kalau beliin bini, beliin ibunya juga nggak?" Benar. Karena banyak yang cinta sama istri, mendahulukan istri, mengutamakan istri, tapi dia lupa kewajibannya kepada ibunya. Min aujabatil wajibat. Salah satu kewajiban yang paling wajib dari seorang anak laki-laki kepada ibunya itu adalah menafkahkannya. Jadi istri nggak usah pernah cemburu. Kalau suami pengen ngasih duit ke ibunya jangan kita larang. Ini suami mau ngasih duit ke ibunya, "Bang lu pulang nanti tidurnya luar rumah." Kenapa? Ngasih emak mulu duitnya. Sayanya kapan? Nah ini kan salah satu kecemburuan yang tidak diperbolehkan apalagi kepada ibunya sendiri. Jadi kalau suami ngasih duit banyak, kita tanya, "Bang jangan saya aja yang dikasih, ibu kamu juga harus diutamakan." Jangan sampai kita menjadi istri-istri durhaka. Bagaimana istri yang durhaka itu? Istri yang durhaka itu pertama dipandang suami tidak menyejukkan hati. Tidak jadi qurrata ayun. Yang kedua, kalau suami tidak ada, tidak menjaga harga diri dan kehormatannya. Yang ketiga, kalau suami memberi perintah, selama perintahnya tidak melanggar syariat Allah, dia tidak mau memenuhi perintah itu. Ini ciri-ciri perempuan yang durhaka. Dan yang keempat adalah perempuan yang tidak menjadi wasilah kebaikan suami berbakti kepada ibunya. Jadi bapak, ini bapak-bapak di sini cuma ada 2, 4 ya. Kalau punya istri, ketika kita ngasih, ibu kita dia nggak pernah cemberut, nggak pernah marah, nggak pernah cemburu. Nih istri yang begini jangan sampai disia-siain. Kalau belum mati jangan dikubur. Ya, ini susah nyari bidadari surga seperti ini. Jadi taatnya dia, cintanya dia bukan hanya kepada suaminya, tapi juga dia mencurahkan cintanya kepada orang tuanya. Ada salah satu kisah yang sangat menarik sekali. Ini kisahnya masyhur, sering kita dengar. Siapa bu? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah ini sering kita dengar ya kisahnya. Alqamah salah satu anak laki-laki yang selama hidupnya dia taat kepada Allah. Puasanya tidak ketinggalan, sholatnya rajin, datang ke masjidnya rajin, ibadahnya selalu getol. Tapi satu yang dia tinggalkan, tidak berbakti kepada ibunya dan lebih mengutamakan istrinya. Ini buat para istri yang ada di rumah, apalagi yang baru jadi mantu. Ini harus kita tekankan bahwa bukan hanya emak kita yang harus kita senengin. Tapi juga emak suami kita, bapaknya suami kita, itu wajib kita beri nafkah, wajib kita beri kebahagiaan, wajib kita berikan sesuatu untuk disenangkan kalau mereka masih hidup. Apalagi doanya mustajab. Alqamah ketika di hari akhir hayatnya, itu Alqamah susah mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang para sahabat kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini sahabat kita Alqamah, dia sekarang sedang menghadapi sakaratul maut.
Tapi di akhir sakaratul mautnya dia sangat susah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan, coba tanya kepada istrinya Alqamah, apakah ibunya masih ada atau salah satu orang tuanya masih ada? Kata istrinya, iya, ibunya masih ada. Datang para sahabat ke rumah ibunya, kata Rasulullah, katakan kepada ibunya, kalau ibunya mampu untuk berjalan suruh menghadap ke saya. Kalau tidak mampu, saya yang akan datang ke ibunya Alqamah. Ini saking teladannya sifat Rasulullah, Bu, sama orang tua. Tapi kata ibunya Alqamah mengatakan, wahai para sahabat yang datang, aku masih mampu untuk datang kepada Rasulullah. Gak usah Rasulullah yang datang ke sini. Berjalan ibunya, Rasulullah bertanya, Bu, saya mau nanya kalau bahasa kitanya. Ini Alqamah di akhir hayatnya susah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kira-kira, Bu, kesalahan Alqamah? Kata ibunya mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ridho dengan anakku sendiri, Alqamah. Kenapa? Memang selama hidupnya beliau adalah pemuda yang solih. Orang yang rajin ke masjid, orang yang taat beribadah. Tapi satu kesalahannya, dia tidak pernah memperhatikanku dan lebih mencintai istrinya serta mengutamakan dalam hal apapun. Bu, sedih gak, Bu? Kita udah capek-capek ngebesarin anak laki-laki, sudah kaya, jadi pemimpin, sudah berhasil diambil sama orang. Gak inget sama kita. Dibuka handphone, ya Allah, HP saya rusak apa gak pernah ada yang bunyi. Bukan yang gak pernah ada yang bunyi dan rusak, tapi ternyata anaknya tidak pernah menghubungi. Jadi para istri ataupun yang baru jadi istri harus kita pahami, mertua juga adalah orang yang harus kita utamakan. Kalau dibeliin tas sama suami, beliin juga emaknya. Kalau dibeliin emas sama suami, beliin juga emaknya. Akan tetapi ada sisi yang lainnya. Sebagai seorang mertua kita juga harus jadi mertua yang baik, Ibu. Pengen punya mantu baik tapi jadi mertua enggak baik. Pengen menantunya enggak cemburuan tapi jadi mertua cemburuan. Kata ibunya bilang, ini anak saya. Setiap gajian kamu istrinya enggak boleh dapat duit. Semua duitnya buat saya. Nah ini enggak boleh juga nih. Banyak mertua-mertua yang egois. Ya, jadi terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Terlalu mendewakan dirinya, terlalu menganggap mantunya nggak bisa apa-apa. Banyak kejadian mantu ribut sama mertua gara-gara hal sepele. Menantunya salah gendong anak, dia ngomel. Menantunya nggak bisa masak seenak masakan dia ngomel. Anak saya selama hidupnya kalau dimasakin enak. Ini punya istri kagak bisa masak, cemburu, marah. Nah suami juga agar ibu dan istrinya tidak bertengkar, tetap punya hubungan yang baik. Sebagai suami yang baik, hendaknya harus seimbang, memberi kebaikan. Baik itu kepada istrinya, dia penuhi nafkahnya. Kepada ibunya juga jaga perasaannya, berikan kalau memang kesusahan. Inilah ciri-ciri suami solih yang bisa taat kepada orang tua dan juga bisa menyenangkan hati istrinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Suami yang solih, amin. Istri yang solihah, amin. Dan mertua yang insya Allah disayang oleh para mantunya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah ya. Pokoknya mama I love you full deh. Ya Masya Allah ya. Baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga nih Masya Allah ya. Kita akan membahas tentang kesombongan karena kelebihan harta. Tuh ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Usfai. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara rutin selalu mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah. Hal ini pun menjadi salah satu tradisi tahunan ibadah haji yang dilakukan tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan berikut informasi mengenai sejarah dari kain penutup Ka'bah yang telah dirangkum oleh Cahaya Hati Indonesia untuk jamaah di rumah.
Kain kiswah yang menjadi penutup bangunan Ka'bah memiliki ukuran hingga 658 meter persegi dan dipasang melalui sisi atas Ka'bah. Ketika mengganti kain penutup ini, petugas akan mengangkat kiswah yang baru dengan menggunakan tali untuk kemudian dibentangkan hingga menutup kiswah lama yang akan dilepas nantinya. Kain penutup Ka'bah ini pun terbuat dari 670 kg sutra murni, di mana terdapat ayat-ayat Al-Quran pada kain yang disulam menggunakan benang emas seberat 120 kg dan benang perak seberat 100 kg. Kiswah sendiri dibuat oleh 200 pengrajin dan pembuatannya melibatkan proses yang cukup panjang, dimulai dari mewarnai kain, menenun, hingga mencetak. Dibuat secara hati-hati serta penuh ketelitian, kiswah menjadi hasil karya yang sempurna. Dalam pembuatannya, pemerintah Arab Saudi pun mampu menghabiskan biaya hingga mencapai 66 miliar rupiah. Jika selama ini Anda mengira kiswah identik dengan warna hitam dan kaligrafi keemasan, ternyata dahulu kain kiswah terdiri dari berbagai macam warna seperti merah, putih, dan hijau. Penggunaan warna hitam untuk kain kiswah pun dimulai pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang terdiri sejak 750 hingga 1258 Masehi, di mana hal itu menggambarkan warna keluarga kerajaan dinasti Abbasiyah, yakni warna hitam. Setelah diganti dengan kain yang baru, kiswah lama akan dipotong menjadi beberapa bagian dan diberikan sebagai cindramata untuk tamu penting kenegaraan oleh Raja Arab Saudi. Hal ini mengacu pada tindakan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu membagikan kain kiswah untuk para jemaah haji sebagai kain pelindung kepala dari teriknya matahari saat menjalankan ibadah di kota Mekah. Itu tadi informasi dari kain kiswah penutup Ka'bah. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, yaitu kesombongan karena kelebihan. Ya Allah, kadang-kadang emang kita kalau udah mulai ada kelebihan, mulai deh agak sombong ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Faisal Arifin atau Usfai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Habib Ali yang saya hormati beserta seluruh para ustadz, para kiai, para habaib dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta seluruh daripada penonton setia Cahaya Hati Indonesia, semoga Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Di hari-hari ini temanya sangat luar biasa. Kesombongan. Coba lihat. Kalau bicara kesombongan, yang wajib sombong adalah Nabi Muhammad SAW. Bu, Assalamualaikum. Nabi yang dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Nabi tidak pernah sombong. Bahkan Nabi SAW yang diriwayatkan beberapa hadis bahwa Nabi diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi lihat, tawaduknya Nabi SAW begitu sangat luar biasa. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah bahwa suatu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertemu dengan suatu sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ya Ali, kau kenal saya?"
Kenal? Siapa saya? Hamba Allah. Lalu apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Wasiyatul Mustafa? Beliau mengatakan, kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes mani. Lalu apa yang kita sombongkan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari setetes mani, dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki yang kita punya, itu semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau sombong? Lihat di dalam tubuh kita ini. Mau sombong? Di dalam tubuh kita selalu membawa yang namanya kotoran. Andai kata ada teman ibu-ibu, teman semua jamaah membawa kotoran di tangannya, kita mau deket atau enggak? Enggak. Menjauh, jijik. Kenapa? Karena yang dibawa adalah kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa manusia diciptakan dari mani, dan lihat akhirnya kembali ke dalam kubur. Pertanyaannya, di dalam tema ini apa? Di dalam kubur kita bawa apa? Mobil, sertifikat rumah, kendaraan. Yang dibawa cuman sehelai kain kafan, dan kain kafan tersebut murahnya luar biasa. Lalu bagaimana pengen sombong? Rasul mengatakan orang yang sombong dipastikan nggak bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul udah bilang nggak bakal masuk surga, Rasul salah apa tidak? Rasul nggak pernah salah. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering menemukan orang-orang yang angkuh, mempunyai kendaraan, mempunyai jabatan, mempunyai fasilitas yang begitu sangat luar biasa, yang intinya semua kembali hanya titipan. Bu, titipan. Jam, titipan. Mobil, titipan. Pada saat meninggal dunia, semua enggak bakal dibawa. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah iman, takwa. Apa itu takwa? Takut sama Allah. Mau jalan-jalan ke sono harus sholat. Kenapa? Ada kalau enggak sholat nanti dosa. Takwa. Kalau kita sering dengar makna takwa yang sebenarnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna yang boleh dikatakan sedikit. Tapi makna takwa yang sebenarnya adalah takut kita kepada Allah. Dan beda takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada makhluk. Saya sama Habib Ali takut. Kenapa? Beliau gede, saya kecil. Takut sama makhluk. Beda dengan takutnya kita kepada Allah. Jalan-jalan ke suatu tempat yang tempat tersebut ada daripada hewan-hewan buas, takut. Beda dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menyombongkan dirinya di dalam dunia, walaupun dia mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan tawaf di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih mempunyai sebiji sawi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan orang tersebut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu semua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di rumah semua, yuk kita jauh-jauh daripada sifat sombong.
Hidup di dunia hanya sementara. Mentang-mentang kaya nggak mau kena tanah kuntil anak. Betul? Nggak mau ke warung, nggak mau. Maunya yang cakep-cakep. Ini adalah sombong. Lalu bagaimana Ustadz andai kata kita punya rezeki, duit kita untuk sedekah, dipamerin, fulan bin fulan, bersedekah di suatu masjid, di suatu musola, di suatu yayasan, boleh apa enggak diumumkan? Dalam hadis Rasulullah SAW, sedekah yang diumumkan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah yang diam-diam menyebabkan ampunan Allah Subhanahu. Jadi yang enggak boleh bagaimana? Yang enggak boleh, ada seorang ibu, ada seorang bapak, saya mau nyumbang, tolong sebut nama saya, rumah saya blok G, nomor telepon saya ini, depan rumah saya ada mobil mewah. Ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh jelas hukumnya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ria. Salah satu penyakit hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini kita berkiblat. Kita berkiblat kepada manusia yang enggak ada sombongnya sedikit pun. Siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Ibu mau ke sorga? Ya, 3 orang. Mau ke sorga? Betul? Lihat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur. Apal semua. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Wahai hamba yang melampaui batas dalam hal dosa, mohon maaf lahir batin. Habib Ali bicara dosa, semua yang ada di sini dan pemirsa di rumah pasti punya dosa. Betul nggak? Dan dosa yang paling utama adalah dosa kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengusir daripada syaitanir rajim. Bu, siapa bu yang diusir bu? Hah? Siapa yang diusir? Jangan kemari setannya. Emang saya setan. Setan diusir dari sorga. Diusir mentah-mentah dari sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini setan diperintah oleh Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa kata setan? Gua nggak mau. Adam dari tanah, lah gue dari api, lah muliaan gua. Keluar kau dari sorga. Akhirnya syaitan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, dosa yang pertama kali, kesombongan. Sombong. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sombong adalah selendangku kata Allah. Sombong selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang memakai selendangku, yang memakai kesombonganku, maka dia akan aku lempar ke neraka dan enggak bakal, kalau bahasa orang Betawi, enggak bakal ditengok-tengok lagi. Bu, maju kemari, dilempar ke neraka. Enggak tengok-tengok lagi, didiemin aja. Enak apa kagak? Enak gak? Hah? Mau begitu? Na'udzubillahimin zalik. Ini jelas bahwa dahsyatnya kesombongan memadamkan, mematikan
daripada di dunia, terlebih di akhirat. Tuh. Kalau kita ngaku banyak dosa, kita taubat. Gimana cara taubat? Bagaimana cara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara duduk majlis ta'lim. Nih, menyaksikan acara pengajian seperti ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah menjanjikan rahmat Allah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Maka aku Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya terhindar dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebagai seorang Rasul yang menjadi pedoman umat Islam di seluruh masa, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW menjadi hal yang sunnah untuk dilakukan. Salah satunya dalam hal makanan, dimulai dari adab hingga jenisnya, seperti makanan sehat yang menjadi favorit Nabi Muhammad SAW berikut ini. Di urutan pertama ada barley atau jali-jali. Adalah sejenis biji-bijian di mana orang biasa menyebutnya sebagai gandum yang dipakai untuk membuat sereal. Rasulullah SAW sangat menyukai jali-jali. Biasanya, jali-jali diolah dalam bentuk sup hangat. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwa jali-jali sangat penting untuk manusia. Biji-bijian yang satu ini kaya akan karbohidrat dan nutrisi lainnya. Dengan mengkonsumsi jali-jali dapat mengatasi demam. Di urutan kedua ada kurma. Sudah banyak yang tahu bahwa kurma merupakan makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Kurma juga banyak tumbuh di Arab Saudi, bahkan memiliki berbagai jenis. Biasanya Nabi Muhammad SAW akan makan kurma setiap harinya. Kurma merupakan sumber energi, gula, dan serat yang baik. Di dalamnya juga mengandung mineral penting seperti kalsium, zat besi, potasium, magnesium, zinc, dan lainnya. Rasulullah SAW menempatkan kurma pada posisi yang spesial untuk dikonsumsi, utamanya ketika bulan suci Ramadan. Selanjutnya, di urutan ketiga ada buah tin. Buah tin menjadi salah satu buah yang dipercaya suci dan istimewa. Bahkan, buah tersebut dicantumkan dalam Al-Quran, yakni surat At-Tin, dan buah ini juga merupakan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Khasiatnya juga telah dibuktikan lewat ilmiah, di mana buah ini baik untuk mengatasi sembelit dan ambeien. Nabi Muhammad SAW menyebut buah ini sebagai buah surga. Di urutan keempat ada anggur. Buah anggur memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, potasium, vitamin C, vitamin K, magnesium, dan tembaga. Anggur berkhasiat untuk mencegah radikal bebas, resiko kanker, hingga meningkatkan daya ingat. Karena khasiatnya, membuat Nabi Muhammad SAW menyukai buah anggur. Buah ini dapat berperan untuk memurnikan darah, memberikan kekuatan, dan menyehatkan ginjal. Dan di urutan terakhir adalah buah delima. Buah delima kaya akan nutrisi, di dalamnya terdapat kandungan vitamin C, antioksidan, serat, hingga anti radang. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, buah delima dapat membersihkan jiwa manusia dari semua kejahatan setidaknya selama 40 hari. Itu tadi informasi tentang makanan sehat yang jadi favorit Rasulullah SAW dan ternyata juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi pola hidup umat manusia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, seperti janji Ali tadi,
kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Dan nanti kita kasih kesempatan juga untuk seluruh jamaah yang ada di masjid ya. Baik, kita akan masuk untuk pertanyaan-pertanyaan. Mohon kesediaannya, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Asrorun Ni'am. Ini ada pertanyaan dari media sosial kita. Dari @hanuf34. Ustadz, saya merasa udah melakukan semua perintah dan anjuran agar dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ya saya masih saja dikasih musibah, itu kata beliau. Terima kasih. Merasa ya. Iya. Yang paling penting itu merasa banyak dosa. Dengan merasa banyak dosa, kita akan terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Kita bertaubat, kemudian kita terus berhati-hati. Tapi kalau merasa hebat, merasa sudah banyak amalnya, merasa sudah tinggi ilmunya, itu tanda-tanda takabur. Justru tanda-tanda menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau merasanya itu di dalam pikiran, ya Allah, ya Rabb, saya sudah menjalankan seluruh perintah, tapi kok masih ada aja musibah. Nah sekarang penting ditanamkan apa yang disebut sebagai husnudzon billah. Seluruh aktivitas yang kita lakukan, seluruh masalah yang kita hadapi tidak mungkin lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah melakukan hal yang terbaik menurut kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita dengan musibah itu. Karena sama musibahnya di tangan orang yang memiliki kedekatan dengan Allah akan bisa bermakna untuk mengangkat derajatnya. Idza aradallahu ayyarfa'a darajatal abdi ibtalah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat derajat seseorang, dia diberikan ibtila, diberikan musibah, diberikan ujian. Tapi ujian yang sama di tangan orang nggak bersyukur, dia akan gerutu. Akhirnya itu jadi azab bagi dia. Na'udzubillah. Bisa jadi musibah yang kita terima itu bagian dari cara Allah mengangkat derajat kita. Kita berarti diberikan kekuatan untuk menghadapi musibah itu dan kemudian Allah mengangkat derajat kita. Atau bisa jadi cara Allah memberi ijabah itu ada kalanya dengan langsung cash, apa yang kita minta diberi. Tetapi ada kalanya apa yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang lebih baik untuk kita. Jangan-jangan nih kalau dikasih sehat nih sombong ini. Nah saya kasih sakit aja dah. Dengan sakit dia semakin mendekatkan diri padaku. Nah ini umumnya orang-orang ini kalau udah kena sakit nih, udah inget masjid ya, ya enggak? Kalau sehat, antar dah, panggilan azan antar dah. Begitu batuk-batuk, baru ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini cara Allah, wallahu a'lam. Ya baik, Masya Allah, jelas sekali itu ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya silakan. Ya baik, Bapak silakan. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya ya, silakan. Bismillah. Di dalam face shield Pak, itunya Pak itu udah nyala, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jopi Suhaifi. Saya dari Majelis Hasanah Pandeglang, Banten. Prof, ada yang saya perlu tanyakan kepada Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita sudah melaksanakan apa yang Pak Ustadz jelaskan, tapi apakah kita akan disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, kenapa walaupun kita sudah melaksanakan apa yang Bapak Ustadz atau Profesor jelaskan, tapi masih belum dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa?
Apa itu cobaan? Apakah memang doa kita yang belum diterima? Terima kasih atas penjelasannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip ya Ustadz yang tadi. Apakah jika kita sudah melakukan asbab, kemudian musababnya akan otomatis datang? Kalau teori sebab akibat bisa jadi iya. 1 tambah 1, 2. Kalau kita betul-betul melaksanakan apa yang digariskan dan juga dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cintai aku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan melakukan seluruh perintah dan menjauhi larangan. Sekarang kita muhasabah, benar nggak kita tuntas menjalankan sebab-sebab untuk al-qurbu minallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita juga introspeksi. Disitulah kesempatan kita untuk muhasabah. Jangan nyalahkan orang pada saat kita gagal. Jangan-jangan masalahnya ada di dalam diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Satu poin penting menurut hemat saya, kita punya tuntunan dan kita punya hati nurani. Tuntunan terkait dengan kewajiban dan juga menjauhi larangan kita optimalkan dengan sepenuh hati. Enaknya di dalam Islam, kalau tuntutan akan kewajiban itu lakukan semampumu. Jadi kalau nggak mampu nggak usah dipaksa-paksa sampai kemudian menyebabkan kita celaka. Tetapi kalau sudah jangan ada muncul larangan, jangan lakukan. Nah kadang kita tergoda karena persoalan nafsu kita. Nah disinilah menjadi penting, salah satu indikator utamanya adalah sejauh mana kalau seandainya permintaan kita sudah melalui proses ketaatan kok belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi rizki yang kita makan nggak halal. Nah itu salah satu sebab doa tertolak. Ada suatu kondisi ketika seseorang habis melakukan perjalanan jauh, nih umumnya orang musafir itu doanya mustajab. Umumnya. Salah satu orang yang punya doa mustajab itu adalah orang yang musafir, apalagi fisabilillah. Tapi ini ada orang bajunya lusuh, kemudian di perjalanan bekalnya habis, dia musafir, kemudian berdoa dengan penuh kekhusyuan, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian bagaimana mungkin, kata baginda Rasulullah SAW, fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia diijabah doanya sekalipun dia meminta dengan penuh kekhusyuan. Wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya biharam. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, gimana mungkin gitu kan. Nah ini saya kira menjadi catatan kita. Dan yang terakhir, bisa jadi sebelum diijabah menurut permintaan kita, pada hakikatnya Allah mengijabah dengan caranya yang lebih baik untuk kepentingan kita. Kita bisa terhindarkan dari sakit. Ketika kita minta uang banyak, nggak dikasih cash, tapi kita terhindarkan dari sakit sehingga kita nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak tadi. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Terima kasih juga yang sudah bertanya ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ini ada pertanyaan dari media sosial kita @savira.ed. Ustazah, kalau dari sisi yang sedang merasa dizolimi atau disombongkan, sebaiknya kita bersikap bagaimana ya? Apakah kita harus melawan jika kita merasa dihina? Masya Allah, tabarakallah, ini pertanyaannya menarik sekali, ibu-ibu sekalian. Kita seringkali menjadi manusia yang ketika itu dalam keadaan dizolimi. Orang kalau sedang dalam keadaan dizolimi, pertama yang pasti ingin dia lakukan adalah balik lagi berbuat zolim. Saya akan balikin, kamu caci maki saya akan caci maki saya lagi. Kamu memfitnah saya akan fitnah kamu lagi. Kamu bohongin saya, akan saya bohongin kamu lagi. Jadi pengennya kita ngebales. Padahal ada salah satu kisah yang sangat menarik. Ini diriwayatkan
Ibnu Abi Dunya tentang kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yashku ilaihi rajulan zolamahu wa yaku'u fihi. Datang seorang laki-laki kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan bahwa dia sedang dalam keadaan dizolimi. Wa yaku'u fihi, dan dia membalas, dia mencaci maki orang yang menzoliminya. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Keadaanmu nanti ketika bertemu Allah dalam keadaan dizolimi itu lebih baik daripada ketika menghadap Allah kita dalam keadaan terzolimi tapi kita membalas kezoliman tersebut. Jadi kalaupun orang menganggap kita hina ya udah biarin saja. Orang menganggap kita miskin ya sudah biarin saja. Yang penting saya mah makan cukup. Tiap pagi makannya sambal ati pakai ayam, udah sederhana banget ya Bu ya. Hidup nggak usah mewah-mewahan, yang penting pas pengen beli mobil ada duitnya, pas pengen beli rumah ada duitnya, pas pengen berangkat haji, umroh ada duitnya gitu ya Ustadz ya. Jadi pas-pasan tapi kita bersyukur kepada Allah, tidak menghalalkan segala cara. Jadi kalau keadaan kita sedang dizolimi oleh orang lain, hendaknya jangan membalas. Cukup kita doakan, doakannya pun jangan keburukan. Seringkali yang terjadi di masyarakat, apalagi realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita dizolimi orang, kita umpat dia, kita doakan yang buruk. Ih, ini orang udah ngambil duit saya, dizolimin saya nih. Saya doain mudah-mudahan nanti di jalan ketabrak mobil. Itu doanya buruk atau tidak? Atau sampai menyumpah mati mudah-mudahan katanya. Ini doanya sudah buruk. Allah sudah tidak suka lagi, dia sudah tidak disebut orang yang terzolimi lagi. Nah memang doa orang yang terzolimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih baik, alangkah bagusnya doa yang kita naikkan ke langit itu adalah doa yang baik juga. Jadi kalau kita dizolimi sama suami, sama pasangan, sama tetangga, keluarga, kita bilang ya Allah, mudah-mudahan orang yang menzolimi saya dibukakan pintu hatinya. Kalau kelakuannya buruk dirubah oleh Allah kelakuannya. Kalau memang dia benci sama saya, mudah-mudahan dia nanti jadi cinta kepada saya. Jadi doanya kebaikan. Ini salah satu teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika diusir oleh penduduk Taif ketika itu. Apa yang Rasulullah katakan, didatangkan oleh malaikat gunung, wahai Rasulullah, mereka telah berbuat zolim kepadamu, apakah harus gunung ini aku timpakan kepada mereka? Kata Rasulullah, tidak. Tidak. Mereka akan mendapat petunjuk Allah, insya Allah. Jadi seperti itu, doa terbaik harus kita dawamkan dan kita lantunkan kepada orang-orang yang menzolimi kita. Insya Allah kita juga jadi orang yang mulia. Iya baik, Masya Allah. Memang bukan hal yang mudah ya, tapi insya Allah banyak kebaikannya ya dengan apa yang disampaikan oleh guru kita ya. Baik, selanjutnya Alin kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya. Silakan tadi, ya dari Umi boleh. Di dalam face shield, oke, namanya jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita posting amal kita gitu, namun buat ngajak yang lain beramal, tapi malah kena hujat. Apa kok amal kok diumbar? Nah ini gimana Ustadzah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah beramal tapi malah dihujat sama orang. Masa amal diumbar sih gitu. Nah izin Ustaz, ibu-ibu sekalian, para jamaah cahaya hati yang ada di rumah. Ini zaman teknologi, zaman media sosial. Zaman dimana orang masing-masing ingin menampakkan dirinya, ingin memperlihatkan amalnya. Zaman dimana orang itu gampang suuzon sama orang lain. Padahal banyak orang yang memposting di media sosialnya, dia beramal, niatnya itu memang lillahi ta'ala. Maka nalillahi yabqa. Siapa orang yang segala sesuatu amalnya diniatkan karena Allah yabqa, itu akan kekal gitu. Amalnya itu akan baik, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua niat orang yang suka memperlihatkan amalnya. Pertama memang dia ria. Yang kedua memang dia ingin memberikan semangat kepada orang-orang sekitar. Contoh Mas Ali setiap datang ke masjid itu selalu infaknya minimal 10-20 juta. Amin. Amin ya Allah. Amin amin. Ya, kemudian orang-orang tahu siapa yang ngasih infak sampai 10-20 juta. Oh Mas Ali Zainal. Niatnya bukan ria, kenapa? Biar orang juga punya semangat berinfak seperti diri saya.
Jadi orang-orang lain, ya Allah pengen ya saya kaya kayak Mas Ali. Kenapa? Kalau sudah kaya, banyak rizkinya, saya bisa infak. Ya Allah, kayak kalau saya punya uang, saya bisa ngasih anak yatim. Saya pengen bangun masjid. Saya pengen ngasih kaum fakir, duafa, dan lain sebagainya. Ini salah satu niatnya berbuat baik diperlihatkan itu untuk memberikan semangat kepada orang lain agar berbuat baik juga kepada kita. Tapi ada niat yang kedua. Niatnya ria. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, lil mura'i salasu alamat. Ciri orang ria itu ada 3. Pertama, yaksulu idza kana wahda. Kalau lagi sendirian dia males. Gak ada yang lihat, sholat 5 menit kelar. Zikir enggak. Ibadahnya ya gitu-gitu aja karena gak ada yang lihat, wahda lagi sendirian. Wayan syatu idza kana finnas. Tapi kalau ada orang yang lihat dia rajin, nih ria nih. Ya, kemudian bertambah amalnya kalau dipuji dan berkurang amalnya kalau dia dicaci maki. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang tahu kita ria atau tidak sebenarnya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi teruslah berbuat baik ya. Jangan pernah jerah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Sekarang kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa ahli sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang hari ini cuma ada 4 orang ya, Masya Allah, 4 orang yang hadir di sini. Namun saya yakin, Syam yakin di rumah rame, Insya Allah. Di rumah ada ibu-ibu yang sedang pegang Qur'annya juga, sambil mengajak suaminya untuk belajar Al-Quran, sambil mengajak juga anaknya untuk belajar Al-Quran. Dan di sini Syam bukan bermaksud menggurui ataupun mengajari, karena mungkin banyak yang lebih bagus, lebih fasih bacaannya. Namun kita sama-sama reminder aja untuk apa? Untuk kita menyebutkan huruf-huruf Al-Quran, kita membacakan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala, membacakan firman Allah, karena firman Allah yang namanya Al-Quran, mendengarkan saja Bu, mendengarkannya saja itu mendapatkan pahala. Jadi kalau tidak mau ikut mengaji, minimal mendengarkan itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau ikut membacakan. Ibu-ibu, Bu, iya Allah, lemes banget ibu-ibunya Bu. Semangat ya. Tadi perasaan dengar ceramah semangat. Ya, kenapa? Oh dari jauh. Dari mana Bu? Pandeglang, Banten. Masya Allah. Yang penting dilindungi oleh Allah. Kalau engkau berjalan menuju tempat menuntut ilmu, ya, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju satu majelis ilmu, Allah mudahkan ia masuk surga. Nah, jadi ibu baru datang ke sini aja Allah udah mudahin masuk surga, ya. Tapi nyampe enggaknya itu belum tentu ya. Ya mudah-mudahan nyampe ke surga insya Allah, ya, dengan belajar Al-Quran. Baik, seperti biasa bukan hanya ibu-ibu yang hadir di sini, tapi ibu-ibu sudah mengorbankan satu temannya, ya. Assalamualaikum, Umi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, namanya siapa? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Pakai syah Bu. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Pakai syah. Aisyah. Aisyah. Ibu Aisyah, Masya Allah. Umur berapa Ibu? 65. Baik, Masya Allah. Seumur ya Bang Ali ya? Mantap. Udah tua. Umur 65 tahun, Masya Allah. Sehari-hari kegiatannya ngapain Ibu Aisyah? Enggak, di dapur aja biasa. Wih, di dapur ya? Ngurus itu, ngebantuin cucu. Wih, kok bisa bantuin cucu? Iya,
Gara-gara emaknya nitipin ke neneknya ya? Iya. Itulah banyak itu anak itu nitipin anaknya ke orang tuanya, nitipin anaknya ke mertuanya, dijadikan neneknya ini penitipan anak. Padahal repot juga itu nenek ngurusin cucu, dipikirnya enak kali nenek ngurusin cucu tuh. Nah, subhanallah. Tapi sehat ya Bu Aisyah ya? Alhamdulillah. Bisa ke Alhamdulillah. sini silaturahmi. Bisa ke sini? Alhamdulillah bisa ke sini silaturahmi. Mudah-mudahan Mantap. cari ridha Allah. Amin. Silahkan dibuka jamaah sekalian, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di Masjid Bimantara ini. Sama Ibu Aisyah, silahkan dibuka surah Muhammad ayat 12 sampai 14. Kita akan bacakan surah Muhammad ayat 12 sampai ayat 14 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ayo semangat Bu, lebih gede lagi suaranya. Siapa yang suaranya kecil, kusuruh baca sendiri. Kalau rame-rame lumayan nggak ketahuan kalau kita salah ya. Lebih gede suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannat. Kita berhenti jannat ya. 1, 2, 3. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannat. Lalu kita ulang di jannat juga ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. 1, 2, 3. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Berhenti di an'am. 1, 2, 3. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ulang dari wa ya'kuluna. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. 1, 2, 3. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Allah, Masya Allah. Ibu dari majelis taklim apa Bu? Al-Hasaniyah. Al-Ahsaniyah. Al-Hasaniyah. Ya. Oh, Masya Allah. Silahkan Ibu Aisyah yang sudah siap dari tadi. Masya Allah semangatnya Bu Aisyah nih. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mau ngingetin nih untuk jamaah. Ibu Aisyah udah bagus, tapi ada jamaah yang beberapa kalau baca Quran itu dicepetin begini nih. A'udzubillah, a'udzubillah atau bismillahi. Kayak bisminya tuh kayak hilang gitu loh. Bismillahi. Padahal pelan-pelan aja.
Bismillahi. Beda. Bismillahi dengan Bismillahi. Beda kan? Ada yang kayak menghilang di situ. Maka seimbang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ibu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Ya Allah. Siang-siang gini tuh di ngajiin Bu Aisyah kayak di ngajiin nenek kita gitu, Masya Allah. Lanjut Bu Aisyah. Dari jannat. Jannatin. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah. Lanjut. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ibu Aisyah ini juara dulu kali ya? Juara MTQ ya? Ngerjain saya nih hari ini, Masya Allah. Ya, ulang dari wa ya'kuluna. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswar lahum. Allah. Jadi kalau teman-teman sekalian di rumah mau tahu lagu original Indonesia, itulah yang dibawain Ibu Aisyah itu. Karena ada yang original Arab, misal original Arab itu Hijazi misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Arab tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Arabian banget itu ya. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannat. Itu murattal Arab. Tapi kalau yang dibawakan Ibu Aisyah, itu bacaannya benar dan Indonesia banget nadanya. Boleh kita perhatikan ayat tadi yang dibacakan Ibu Aisyah, Masya Allah. Terima kasih banyak, bagus sekali. Diawali dengan inna. Inna nun tasydid maka berdengung ya. Makanya Ibu Aisyah tadi baca inna, ditahan dulu. Jangan inna tapi tahan dulu. Inna. Jangan langsung inna tapi inna ya. Inna Allah yudkhi dal sukun maka dia qalqalah pakai yudkhilul ladzina amanu wa amilus sa. Ada huruf sad. Sad tebal sa. Jangan sa. Wa amilus salihat no tapi sa. Wa amilus salihati nun lagi tasydid maka dia berdengung. Jannat. Ada desisnya sedikit. Jannat. Silahkan Pak. Saya lihat ada mic di depan Bapak. Bapak silahkan dicoba Pak. Fadhal Pak. A'udzubillah. Karena Bapak cuma ada berdua di sini. Jadi ayo Pak Haji silahkan. A'udzubillah. Di dalam facial Pak. Di dalam facialnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Innallaha yudzilul ladzina Manu wa'ami. enggak sampai nafasnya Pak ya?
Inna Allah yudkhilul ladzina amanu. Kalau sampainya cuma di situ silahkan sampai situ ya. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu. Boleh. Terus lanjut. Wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Iya, Masya Allah. Walladzina kafaru yatamatta'un. Boleh, lanjut langsung. Wayaqulu. Nah, ini dia nih. Waya. Ha, karena dia adalah hamzah, maka jangan waya, tapi waya kuluna. Wayaquluna makama salahnya. Ya, wayaquluna kama. Wayaquluna kama ta'kulul anhamu wan naru maswam. Wan naru maswal lahum. Wan naru mas'un lahum. Maswal lahum. Maswallahum. Iya, Masya Allah. Terima kasih Pak. Ibu Aisyah, Masya Allah. Lanjut Bunda. Wa ka'ayyim min. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatik. Waduh, Masya Allah. Boleh. Ini Arab banget wakafnya. Qaryatika allati akhrajak. Ah, gimana caranya berhenti itu? Coba diperhatikan tulisannya nih, ya. Allati akhrajatka. Allati akhrajatka ini di akhir. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya. Ya, tanwin ketemu dengan ha, jangan berdengung, izhar. Qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatik. Boleh berhenti situ. Ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Jadi ada k-nya kedengaran sedikit. Akhrajatka. Ada k-nya kedengaran sedikit. Lanjut, Bu Aisyah. Ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat. Oke. Lanjut. Ahlaknahum fala nasira lahum. Allah. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Terima kasih banyak Ibu Aisyah yang sudah membantu kita di sini. Suaranya bagus sekali, Masya Allah. Dan ibu-ibu semua yang dari Pandeglang, Pak Haji juga terima kasih banyak. Dan seluruh jamaah yang ada di rumah, insya Allah setiap huruf yang dibacakan itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Bukan hanya menjadi sahabat kita di dunia Quran itu, Bu, tapi sahabat di kubur, sahabat di padang mahsyar, sahabat di mizan, dan sahabat kita sampai ke Jannatul Firdaus insya Allah. Kita lanjutkan lagi nanti. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, jemaah Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Menikah itu bukan hanya perkara kebahagiaan saja, tapi banyak ujian yang dihadapi di dalamnya. Terkadang pasangan kita baik, mertua dan menantunya nggak baik. Ada yang mertuanya baik, mantunya baik, tapi pasangannya yang tidak baik. Atau juga semuanya baik, ternyata kita mendapati ipar-ipar yang tidak baik. Jadi pasti dalam kehidupan rumah tangga itu ada permasalahan di dalamnya. Akan tetapi yang jadi titik penting bagi kita orang-orang yang sudah berumah tangga adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sesuai porsi kita masing-masing sebagai istri yang solihah, yang berbakti juga kepada suami dan mertua kita, dan menjadi seorang suami yang bisa berlaku adil baik bagi istrinya maupun kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah pertemuan kita pada siang hari ini Allah berikan keberkahan. Kesombongan yang intinya daripada musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauh-jauhi daripada kehidupan kita di dunia dan akan membinasahkan kita di dunia terlebih di akhirat. Hidup di dunia hanya sementara, hanya menunggu daripada kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kita istiqomah daripada menjauhi sifat-sifat sombong. Baik. Di akhir pertemuan ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tahassanna bidzil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut tawakkalna lal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna al waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna birunil fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Asrarun Ni'am, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustadz Usfai. Terima kasih juga untuk Ustadz Syam dan Muhammad Yusuf Qori kita. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di masjid ini dan pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا